Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa mawala wa man jahada sunnatahu wa man tada biyadihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi wa ridhaka marzuqi ahli mahabbataka wa ma'rifaka. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma wailul qasiyati min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam. Allahu karam sayyidina wa rasulina wa rasulatun bayyana wa bayyana wa wasilatun nuzuli rahmat alaina sayyidi para sahabat Syekh Muhammad Abdullah Syekhul Masdur Al-Qadhi Al-Asabari Qadasullah. Semoga beliau dipanjangkan usia umurnya, disehatkan jasmaninya, diberikan berkah dan karunia, seperti yang kita semua Al-Fatihah. Mutafailun 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 ijad wala taksar wala takun ghafilan fanadamatul tukbarina yatakasarun. Ini namanya kosannya emang warna Bahawi. Kalau dulu orang tua itu suka nimbang kayak apa? Kayak sini pakai mereka sambilnya ijad wala taksar wala takun ghafilan fanadamatul tukbarina yatakasarun. Paham tidak tidak? Mondok lah, mondok jangan. Gak usah, udah tua ya, gak usah. Ikut Allah saja selesai. Ending hidup itu adalah ingin bersama la ilaha illallah. Harus ikut kepada orang yang sudah bernama la ilaha illallah. Puluhan kita, ribuan kita terpalar di otaknya, paham di hatinya, tapi tidak bersama la ilaha illallah, sama saja bodoh. Umur dia meleleh, semakin tua semakin meleleh. Lain sadar malah tambah. Iya. Nyantai ya. Hadirin rahimahullah, kalau saya tanya, ketika kita mau ke rumah seseorang,
Kalau terbuka lagi. Gitu kan? Nah, ada yang menjawab dengan begitu, kekotoran. Itu kotor tidak punya. Gitu. Ada yang kedua, ketika kita pengen masuk ke tujuan ke rumah manusia dijaga sama anjing 5 ekor, apakah kita cukup dengan hus dengan 5 anjing itu layak kan lagi? Ya, tidak akan lagi. Lalu apa yang kita lakukan? Timpuk pakai batu. Kalau ada niat orang yang melempar anjing supaya lari, kotor tidak ada orang itu. Jadi ajaran Surya Layak tidak seperti itu. Dengan dia Syekh Mursyid bangsa Abaos tidak harus membenci orang. Jangankan membenci orang, makhluk pun tidak boleh dibenci. Makhluk pun tidak boleh. Makanya Rasulullah, Allahumma ij'al dunya bi'ainina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia dalam genggaman saya. Tuh, wa la taj'alha fi qulubina, tapi jangan kau jadikan dunia masuk dalam kalbu saya. Termasuk orang yang kotor hatinya ingin melempar anjing itu urusan. Tuh dia. Kotor hatinya kotor kalau melempar anjing. Kotor tidak? Kotor. Bagaimana caranya? Ini cara. Banyak orang yang paham agama, banyak orang yang paham dikir, tapi tidak tahu caranya. Makanya salah. Bahwa bos yang sangatlah merugi orang yang keras hatinya. Dari apa? Min dzikrillah, dari etika Gusti. Ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah yang keras hatinya, adalah orang-orang yang Allah sesatkan secara nyata. Rugi. Jelas rugi. Bagaimana caranya agar kita sampai ke tempat tujuan, ke rumah manusia? Minta sama Allah. Oh, langsung. Minta sama. Bisa enggak? Ya Allah, anjing itu makhlukmu ya Allah. Coba singkirkan ya Allah. Dikejar kau. Benar betul? Benar. Ya jelas. Anjing juga gede-gede. Apalagi anjing kecil, kan semua. Betul ya? Dulu saya pakai sih di jalan. Anjing itu, tapi beda saya ada anjing. Itu juga berapa? Itu jerawat. Tapi di sini, rugi. Bisa tidak terpotong? Ya Allah, anjing itu makhlukmu ya Allah. Tolong singkirkan ya Allah agar saya bisa sampai ke rumah jalan. Singkir mau lagi. Apa sebabnya? Karena kita bukan ahli la ilaha illallah. Belum dekat kepada Allah, baru ngaku dekat saja. Allah belum tentu ngaku dekat kepada Allah. Siapa yang lebih dekat kepada makhluknya? Yang pemiliknya. Hei manusia, tolong anjingmu. Cukup begitu. Blacky, masuk. Betul tidak? Gak usah repot-repot. Ketika keinginan apapun yang kau inginkan tembus kepada Allah, coba jawab, bisa nggak? Ya Allah, saya dikit sudah 2000 ya Allah. Inompa. Saya tanyakan kepada siapa? Kepada orang yang sudah tahu dengan kata Allah. Allah tahu dengannya, baru sambil itu. Dan karena baru itu, biasanya kalau juga kepada Allah, tidak ada yang
Abang mah ke siapa aja kan? Jangan kan tuh ada orang-orang yang sempurna seperti ini sama yang berdekat. Ya, ada mama. Kalau ada orang yang nggak bisa kata-katanya Allah, ya sangat wajar karena apa? Siapa pun pasti tahu. Takut. Kalau kesini. Bihudul itu kalau di maaf. Ketika hatinya hadir bersama Allah, maka aku dekat denganmu. Ana ma'hu fadhkuruni. Aku selalu bersamamu. Asal kau selalu mengingat kepada Allah. Ayah aku ngomong apa? Apa? Luar biasa. Ini ya. Kami tidak berkhusus. Setiap orang khususnya mengaku dekat dengan Allah, tapi kekhususan bagaimana? Siapa? Kenapa saat ini? Pulangnya sama macas, macas. Itu apa mati. Setiap pola bulat, tapi tidak setiap yang bulat itu lanjut pada bulat betul ya. Yang aku silakan saja. Maaf saya biar nggak ngantuk maksudnya. Nah, sahabat anak iblis itu yang suka ngeganggu nenek-nenek tengah malam pengajian, kita marah sekarang nggak sih? Sama telur. Dibuat gitu. Aku mau telur. Mereka nggak mau kesana nggak sih aja. Inju iblis, apa ada yang bisa lebih? Ya, jadi itu yang kedua siap melek. Siap. Ya, kalau melek ada di dalam. Saya harus menjawab. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti itulah. Sandarkan kepada Qul ma'allah wa illa takun ma'allah wa kun ma'aman kana ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah. Syarat untuk sampai tembus kepada Allah, satu setiap detik awak kalbunya kepada Allah. Apabila tidak mampu awak kalbunya kepada Allah, yang penting bergeserlah bersama dengan kepada surga. Awak hatinya setiap detik kepada Allah. Kenapa? Wa innahu yusiluka Allah. Bangsa apa yang akan menyampaikan apa permohonanmu, apa keinginanmu, apa ibadahmu pasti sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah Maha Suci. Harus bareng dengan orang yang sudah suci. Kalau kita masih orang sudah dikejar aja bisa pakai apa? Tapi di bawah itu udah tidak itu anjing kotor tidak. Nah, bagaimana cara mencucikannya? Oke, saya tanya. Kalau ada orang yang bertanya bahwa yang mengatakan bahwa gabah itu tidak bermanfaat bagi manusia, betul tidak? Jawab. Ibu tahu gak ya? Gajah gabah? Jawab. Bu, tahu gabah tidak? Apa gabah? Padi. Yang sudah melepas dari pohonnya. Kalau masih belum terlepas namanya padi. Kalau sudah terlepas namanya gabah. Jawabannya adalah ketika ada orang yang mengatakan bahwa gabah tidak bermanfaat bagi manusia, betul apa tidak? Oh, betul. Saya katakan betul. Kenapa? Gabah bukan makanan manusia. So, beneran ini loh. Tapi ada orang yang mengatakan bahwa benar apa tidak ketika orang mengatakan bahwa gabah bermanfaat bagi manusia, betul tidak? Betul. Kenapa? Karena memang gabah makanan manusia. Yang mana itu proses cara untuk mengelupaskan kulit gabah itu. Betul, gabah makanan manusia ketika gabah itu sudah terkelupas dari. Tapi coba kalau gabah
dia menjadi apa? Enak lagi makan, manfaat bagi manusia, manfaat bagi manusia. Pun manusia pun begitu. Ketika manusia ingin bermanfaat bagi manusia yang lain, maka lepaskan kulit kebinatangannya, tembuni kebinatangannya. Apa itu? Tembuni kebinatangan manusia. Nah, binatang buas dan binatang zina. Zina ya. Dan masyarakatnya dia semua. Pasar luar. Bilang-bilang. Masyarakat. Apa? Jadi sifat-sifat kebinatangan. Bagaimana cara untuk menglepaskan kulit kebinatangan pada manusia? Sama di tubuh. Apa yang tubuh? Tembuni hatinya. Dengan apa cara menurunkan? Cara menurunkan dengan halu atau kayu, mati orang. Maka ulama tasawuf mengemas dalam ayat "Tsumma qad qulubukum min ba'di dzalika fahiya hijarah aw asadu qaswa thumma la'atiyahum min qalbi aydihim wa min qalbihim wa min aymanihim wa an samai la yu'aksharuha." Kulit-kulit kebinatangan yang tertera, yang terdapat dalam kalbu kita, kalau ingin terkelupas dari itu, maka kulit tumbuh. Apa alat penumbuhnya? Yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka dengan tadi summa la'atiyahum min qalbi aydihim wa min khalfihim. Kemudian aku datangkan setan dari tengah manusia dan belakang, kanan dan kiri sekaligus. Benteng kamu dengan la ilaha illallah. Agar yang sudah tertanam di dalam kalbu tidak tertambah lagi oleh setan. Yang masuk dari depan, kanan dan kiri. Yang belum masuk, benteng dengan la ilaha illallah. Yang sudah ada di dalam, pukul habis. Dengan apa? Dengan tumbuhkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah sudah dimasukkan, tapi kalau kita keras baik, susah jatuh, tengah denge, gak mau dengar nasihat orang, gitu kan? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi hatinya tidak pernah digunakan untuk apa? Ingat kepada Allah. Walau a'yunun la yusaruna biha, punya mata tapi tidak pernah dibuat untuk kebaikan. Punya kuping tapi kuping tidak pernah masuk nasihat. Itu namanya kolbu yang keras. Maka ketika kolbu kita keras, tumbuh habis dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan salah ibu bapak. Ini halu, apa halu? Tempat paling apa? Disum. Nah, lubang nisu sejengkal ke lebarnya, panjangnya 2 meter, betul tidak? Nah, kalau numbuknya di luar lubang nisu, hancur nggak Pak? Enggak. Kita pun begitu, kalau ingin menghancurkan hati keras, kelupas kulit kebinatangannya, maka numbuknya harus keras. La roh insan kola, tembus 3 latifah. Turun ke bawah, ilaha wa'ilha. Illallah. Tapi kalau numbuknya nggak pas, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, hancur itu. Saking keenakan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la illallah. Jadi gaya zikir yang membayangkan tidak ditakhayuli kepada kalbu kita, tidak menghayalkan kalbu kita yang lembut, maka selamanya tidak akan pernah lembut. Ketika tidak lembut, apapun yang dinasihati tidak masuk kuping. Tidak masuk kuping. Masuk kuping keluar, keluar. Masuk keluar itu berarti ada tai kulit. Kalau masuk kiri keluar kiri berarti ada tai
Maka bagaimana? Harus tepat pada porsi. Dah, namus tiga lebar. Sakit pola. Lalu apa? Sirkul. Tepatkan. Lah, ilaha illallah. Lepas. Jangan dimasuk. Jangan lalu. Ilaha illallah. Bukan ilaha illallah. Bukan ilaha illallah. Illallah. Lepas apa? Nah, ilaha illallah. Yang kedua, ayakuna adzakira bidarbin sadid. Ya. Pukul dengan kamu. Bukan. Bidarbin sadid. Syarat tikir. Ya, atau lu berpikir. Kalau tidak bidarbin sadid, kapan hancurnya kolbu kamu? Allah mengibaratkan kolbu kamu lebih keras daripada batu. Mau kapan ini? Aman, ngantuk. Mau kapan? Pukul ini bukan gue yang rumah mukul. Isi pagi di masjid begitu. Dikirmu itu kan manusia mau kenapa kalau yang isi? Kalau tidak ya terbalik isi. Yuk, aku ya. Masakannya tuh aku sama kamu. Bukan kalau saya sama dia. Kalau you sama aku beda bahasa. Pukul dengan keras. Agar apa? Syarat dikir masuk, fungsi dikirnya kena. Yang kedua, wasautin qawiyin, suara yang kuat. Oh, itu kecuali sudah tingkat nihaya, tingkat yang lebih tinggi. Oh beliau, kenapa? Kok abang ini kita keras-keras? Sekarang makan juga dulu waktu saya. Mana yang kok main di rumah sing tarik di sini, sing tarik. Saksi dia pintu buka kamu. Kalau sekarang tingkatan luta dan tingkatan pemula dinginnya. Ilaha itu. Kapan kamu sebut? La ilaha illallah. Seperti itu. Pagi saya juga suka keras. Tapi kalau berjamaah di masjid diam saya. Munafik ada semua itu. Berjamaah sama-sama kelompok keras, ketika di masjid diam munafik. Kalau istiqomah berjamaah, istiqomah di luar. Berjamaah rame-rame keras di rumah sendirian juga harus istiqomah. Biar kena air gaya deh. Ngomong dikit-dikit, air fungsi dikit dipakai. Dan kamu mau kan itu? Alhamdulillah. Kudu bidarbin sadid. Yang kedua, wasautin qawiyin. Apa tujuannya? Tujuannya masuk kepada bulan Muharram ini. Supaya apa? Supaya sifat atau syafa'ul qulub, bersih kalbunya. Maka ketika Bang Sabah dalam kitab apa? Fadhailus Surur membahas di bulan Muharram ini. Muharram. Apa aja? Ya, ada syafa'ul qulub. Sopan bulan depan. Sopan itu agar kalbu bersih. Tidak ada penyakit hati, sirik, untuk terhapus sambung dan sebagainya. Terutama itu mah bisa akan muncul ketika sifat malas sudah hilang. Justru yang penghalang kita itu untuk semangat dikit, untuk semangat beribadah sifat malas. Sifat apa? Makanya saya kemarin ngobrol lagi mau
Kuncinya satu, baik ngetik, mau ngetik. Yang kedua, awas. Yang kedua, karena kalau sifat malas itu tumbuh sebagai hal. Ijtihad wa la taksal wa la takun ghafilan panadamatul mutawaliman yatakasaru. Ijtihad kudu sungguh-sungguh kau wa la taksal dan janganlah kau jadi pemalas wa la takun ghafilan dan janganlah kau jadi orang yang lupa panadamatul mutawaliman yatakasaru. Karena orang pemalas yang tidak sungguh-sungguh, orang yang banyak lupa kepada Allah, maka itu adalah orang yang akan timbul ke depannya menjadi orang yang hina-hina. Orang yang hina, dihina kuatur. Orang malas mah, Allah sudah kasih kalimat zikir kepada kita. Terus tempur dengan zikir, jangan satu lima lewatkan kata Allah. Kalau banyak kemauan, kalau banyak zikirnya, kalau banyak masalah, banyak zikirnya. Ini banyak masalah, banyak kemauan, zikirnya tilu kan itu. Ibu pernah sekali duduk satu hari dulu, zikirnya udah belum? Ada belum? Ada belum? Ada sudah. Untuk anak-anak. Ada ibu pertama setiap sholat waktu ada nggak? Ibu apa ada? Belum. Ada soalnya. Ada yang istiqomahnya 2000 berapa tahun? Saya dulu. Makanya masuk gaya ada. Jangan suka. Kalau cuma satu itu belum berdoa. Saya sudah berdoa. Saya sudah jangan. Saya sudah berdoa. Saya pakai celana. Nggak mau. Saya sudah berdoa. Oh, bahaya kalau berani. Aman tiba-tiba tidur doang di la ilaha illallah. Apa? Pertamanya tidur. Ada ustaz lah. Itu tempur dulu. Kalau punya keinginan, bukan ditempel dengan apa? Dengan ingin dibalas langsung oleh Allah. Jangan. Kalau memang kita betul-betul bekerja, betul-betul keras kepada Allah, mengabdikan Allah, nanti juga Allah masih memuji. La ilaha illallah. Apabila dibaca oleh seseorang kalimat la ilaha illallah dengan kolomnya menuju Allah, ingat kepada Allah, maka apabila ditimbang bumi dan langit beserta isinya masih berat kalimat la ilaha illallah. Ini zikir 165. Tujuannya supaya bisa kerja, supaya bisa beribadah, tujuannya supaya bisa punya Tuhan. Salah. Allah sudah nyatakan dalam kursi, apabila bumi dan langit ditimbang beserta isinya masih berat la ilaha illallah. Kenapa yang itu diminta? Kecil kok. Kecil untuk zikir pada Allah. Satu la ilaha illallah, bumi langit timbang kemana masih berat la ilaha. Pengennya apa aja Allah? Kan kecil. Sudah ada di dalamnya itu. Makanya Pak kerja ya. Kalau sudah banyak bagus pekerjaannya, tuan rumah pun bos kita. Kalau bagus pekerjaannya, bonus makanya. Dikir aja sempurnakan, kerja keras dengan tinggi. Kalau sudah banyak, tidak harus meminta imbalan kepada Allah. Pasti Allah pasti ada. Bonus itu karena ilahi anta maksudi wa ridhoka ati mahabbataka wa ma hanya itu yang kita kejar supaya Allah cinta kepada kita, kita cinta kepada Allah. Bukan ini bukan. Saya tidak pernah dengar zikir, saya dengar alih kepada Allah di pasar. Jangan alih Pak, berpikir. Tuhan, Allahumma jali dunia baina kata wala tajha fi qulubi. Ya Allah,
dia dalam kegagalan saya. Tapi jangan kamu singkat dalam hati saya. Ini mulai dari tahu. Ya, banyak tambahan. Abah nomor 1 kaos. Dia mau itu saya 100 lagi. Abah. Gak apa-apa, Abah. Gak apa-apa. Ketika bapaknya punya anak pasti ada nyebut. Ketika orang tua yang punya murid pasti boleh nyebut. Orientasinya kemana, mau alam yang penting wah sudah selesai. Ya. Kalau kita Itu lama ini sih. apa benar ya. Tapi kalau hatinya bengkok sedikit, maka itulah yang disebut hati masih kotor. Hati masih perlu disucikan. Dengan apa? La ilaha illallah, dengan baik. Porsi-porsinya tadi lama-kelamaan terkelupas dari tengguni kebinatangan, baik binatang buas maupun binatang jinak. Mana binatang buas? Kalau jalan kesinggung, paling melorot. Sifat binatang jinak banyak tidur, malas. Ya, ayam gitu bu, ayam gitu sampingnya. Seret bawa lalu. Ulaika kal an'am bal hum adall. Orang seperti itu adalah seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Siapa itu yang tadi yang kalbunya tidak eling kepada ternyata orang yang sesat hidupnya bahkan lebih sesat daripada binatang. Bukan orang yang zikir dan disesatkan orang, tetapi orang luar yang berzikir kepada Allah, itu yang bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu apa sifat binatang, apa tidak? Terang dia suka kan jelas hidupnya. Binatang ini suka kan jelas. Contohnya dulu, bu, perhatikan. Dulu saya punya kambing, cakep. Kambing cakep. Terus mau dibahas lah kalau cakep. Kambing cakep. Kecil itu kambing saya. Saya pelihara, kenapa? Karena mamanya meninggal, yatim. Kemudian bapaknya nggak jelas. Saya urus kan? Oh, saya urus. Ya, saya bikinin kandang, rapi kandang. Jangan sampai ngoncor nih, apalagi ada anjing yang masuk. Ya, tiap hari saya kasih apa? Makanan, sore, minumnya juga sana susu, dan malu acaranya. Lama kelamaan itu kambing saya jadi kembali dewasa. Lalu suaranya udah gede kembali, karena saat kembali nggak salah, jadi dewasa. Lama kelamaan sudah dewasa, muncul hasrat biologis. Si kambing itu muncak dari kandang. Nafsu. Hasrat biologis yang menafsu. Untuk apa? Untuk keluar. Muncak dia ke kandang. Dengan posisi kandang tertutup, saya pun tidak curiga. Kenapa? Masih terkunci, masih ada kambing. Mana sih? Terkunci kambingnya nggak ada, kecuali kambing kuning. Ternyata alhamdulillah sore kali panggil kayak masukin. Saya juga masukin. Besok lagi loncat lagi, terus begitu. Keempat kali baru dulu makanannya nggak usah sekarang dulu. Udah loncat baik. Lama kelamaan itu kami keluar. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, balik sorenya ketahuan putih. Tahu siapa yang terjadi? Eta kambing. Putih. Lama kelamaan berojol, anaknya laki-laki. Laki-laki.
Balbum atau kadang-kadang balbum atau lebih sesat pada binatang. Kalau manusia bersifat seperti binatang. Paham? Saya mau itu nggak? Aja sih. Kalau nggak paham, kalau ya, sekali bawa kamu. Maksud ngomongnya apa? Nah, jadi tidak jelas. Kalau orang sudah disifati dengan sifat dengan binatang, maka dari itu agama mengarahkan kepada kita agar kita perlu bimbingan hidup, jangan seperti kita hidup seperti binatang. Kepada siapa? Saya pernah hidup tahun 1996 ya, di Pondok Pesantren Sudiala ya, mulai masuk kita tahun 1999 dari pertama saja itu pendidikan bidang dakwah dan selama itu saya sebagai ketua bidang dakwah provinsi ya, pernah pendidikan. Ada syarat manusia ya, ketika dia sudah berpikir untuk benar, maka hidupnya harus tobat. Tobat itu ada tobatul khas, ada tobatul am, ada tobatul rasul. Apa tobatul khas? Tobat yang khusus, orang yang khusus. Dan bagaimana orang yang khusus itu? Dari dia niat tobat, lalu dia talqin mengamalkan tobatul khas. Ada tobat am. Tobat am itu seperti orang yang ingin hidupnya benar, tapi tidak talqin. Maka kata Abaos itu seperti orang yang bersingkong, patah, besoknya siung banyak. Ada tobat Rasul, sekalipun sudah ditalqin oleh Jibril, oleh ruh bersih, ya, tapi terus walaupun sudah bersih merasa seperti itu. Itu betul. Ya, bagi orang yang taubatul khas seperti kita, itu betul. Pengen berhenti, pengen berbuat baik melalui talqin zikir, itu betul. Ya, itu bertemu dengan solusi. Bahkan hukumnya menurut Imam Ghazali itu fardu ain. Dalam kitab Amal Qudusiyah, ya, Syekh Amin Qudi mengatakan bahwa hukumnya wajib alias fardu ain untuk keluar dirinya dari sifat-sifat tercela. Bertemu solusi. Minimal ada 3. Setelah ketemu solusi, 1, tidak ada satupun orang di antara kita yang bersih dari dosa. Ketemu solusi bisa bersih dosa. Bahkan tiplu ma'ani bagaikan bayi yang baru lahir. Apa masalahnya? Sabda Rasulullah, fungsi talqin dzikir litasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim. Membersihkan dosa-dosa manusia dan dosa-dosa lahiriah. Bahkan satu hadis mengatakan bahwa 4.000 dosa besar dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dzikir kepada Allah. Kalau dia ingat kepada, tidak bisa ingat kalau tidak bertemu Syekh. 1. Dengan ketemu Syekh Mursyid, dosaku tidak ada satupun yang mengetes kepada. 2. Syekh Mursyid itu adalah sebagai penyelamat kita untuk pulang ke hadirat Allah. Minimal kita siap untuk menghadap Allah. Coba dari kata kita, sudah siapkah kita kembali kepada Allah? Atau sudah siapkah kita mati dengan sendiri? Minimal kita berani untuk siap menghadap Allah. Wah, mungkin data kita lingkungan itu buat terkobrang. Kan gitu. Padahal sebenarnya kita sudah ketemu Syekh Mursyid. Karena Syekh Mursyid akan menyelamatkan kita dunia dan wa isrim hadratil ilahiyah, orang yang sudah ditalqin zikir, amal ibadah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma min abdin qala la ilaha illallah summa mata ala zalika dakhala al-jannah. Barang siapa orang yang mengucapkan tidak ada satupun hamba Allah yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu dia mati dan istiqomah mengamalkan la ilaha illallah, maka dakhala al-jannah, pasti dia masuk
bagaimana akibat amalnya, bagaimana melaksanakan sholat sunnah, bagaimana melaksanakan perkara wajib, bagaimana dalam waktu sholat. Semuanya kita harus ke situ. Jangan kayak tadi sholat, ada yang duduknya duduk kayak akhir, yang lain dia duduk kayak awal, yang lain sudah kayak akhir. Mau nonton ke siapa? Katanya ikut kepada saudara itu. Syarat mencontoh itu lihat. Artinya kita perlu melihat para sahabat. Makanya disarankan tahun-tahun sekarang itu adanya software. Untuk apa? Untuk begitu. Istimewa berkumpul dengan para sahabat, istimewa mendengarkan kalam para sahabat, lalu istimewa ikuti. Jangan cuma ngaku-ngaku doang. Masa wakil tatib datang ketika Manaki udah beres amalia baru datang, ya, bukan langsung Manaki merokok deh, jus. Betul tidak? Jangan seperti itu contoh. Karena yang saya tahu dulu ikuti para sahabat, kekalimakan kemana itu seperti itu. 15 masa dulu. Allah Akbar. Figur buat kita. Makanya contoh, kalau tidak ke sana, ikut kepada pembimbing yang di sini, Bu, Pak, berjemaah di sini, ikut Ustaz Muhammad. Namanya jemer sekarang. Ada sih kata ya. Ustaz Muhammad Bapak mau kayak wakil kaki ada silakan datang ke mana saja. Jangan berpolis. Di sini adalah urusan saya. Saya ditunjuk oleh pengusaha untuk membina di sini. Tidak begitu, kalau mau bisa masuk mana? Apa itu? Dunia orang ini. Jika mau bilang, mau kemana? Tidak difokuskan ke satu tempat. Mau dia tempat? Tidak. Bebas ya, seperti perawat. Jangan ditunjuk saja kau. Coba mana? Semakan kau tujuan apa? Berpolitik. Saya tidak akan menerima murid yang masuk alimah kalau tidak berpolitik. Karena apa? Api membuat saya media untuk berpolitik. Ada orang diajak berpolitik, menolak. Kenapa? Itu mah pekerjaan waris. Ini gua kasih ilmu ke ibu belajar, siap ibu dia. Setelah masuk, gua tanya. Wali-wali kan tanya. Dan alim, dia bukan wali. Punya siapa? Saya sini sama orang. Punya alim. Sini. Anak yang belajar, Abdul Jabbar. Yang ayat 3, 113. Abdul Jabbar. Apa itu? Untuk kemana saya? Untuk menjebakkan. Itu jangan antipati. Allahumma la ilaha illallah. Udah pasrah. Lu mau bunuh bang keluar. Cuma la ilaha illallah. Dirampok ke rumah pasrah. Apa mati loh. Belum saya. Belum. Bah, saya kan kayak istri di bukunya kemana-mana. Di best banget. Ibarat punya banyak buah. Ibarat punya banyak buah. Orang lain kan. Kalau memang buah itu bagaimana? Kalau tidak simpan saja. Jalankan ini yang utama. Apa itu? Yang paling utama adalah sudah simpan. Karena saya sekarang butuh dua-duanya. Apa? Dijawab oleh wakil kami. Kirosan yang diserang. Kata Kirosan tadi ngomong. Hikmah itu ibarat takul rambut. Jangan dibuang. Sudahlah ilmu Allah. Allah buat waktu. Alasan pemerintah. Kenapa? Hidup ini perlu dengan sholat. Kadang hidup banyak perkara. Takut satu saat ada apa kita hibdu nafsi. Jaga diri. Nah kalau orang mau senjata, bukan kita taruh. Atau ngebegal di jalan. Hah? Udah gak ada. Gak ada. Lu pakai gak ada gue. Kenapa gue?
Tiduran, terserah, pakai normal. Kalau pesawat. Di bangku baru saja. Terus kok. Coba nempel. Bukan somong-somong. Hanya ikut kiri sama saya. Saya tahu karena mau ikut sama saya. Daripada lu berangkat sama saya, turun di kiri. Kaki ini. Begitu, lu pasar aja bro. Darahnya pasar. Itu nanti. Ketika punya harta menampung di jalan seperti Bandung, terus ininya dengan ditusuk, baru dia sadar, kan, siap payung disebut hujan. Jangan sudah hujan baru cari payung. Karena saya sudah lakukan tingkatan lagi kan, kalau tingkatan itu tadi lu, tingkatnya malas tuh, banyak molor. Nol katanya bisnis saya tuh, isi pernah. Masuk. Alhamdulillah. Berapa? 37. 3 apa sekarang? Kaki. Oh, kaki 8. Ya Allah. Ini unik. Kenapa? Saya bukan kiai. Saya bukan ahli ngaji, nyari ngaji gimana? Nah, saya tidak bisa jawab dengan kitab ini, tapi saya jawab dengan itu. Kalau beliau lari, yang kedua, ini mau ngaji itu bisa masalah dan itu gaya maksudnya. Semua fasilitas yang ada Allah berikan kepada itu media dakwah untuk berterima. Orang dagang capek di pasar, fasilitas dakwah dagang capek untuk berterima. Orang yang dagang keripik seperti kita. Itu media dakwah buat dia untuk berterima. Bahkan jangan sendiri aja berterima. Itu alhamdulillah. Nelayan mana ya? Itu fasilitas dakwah buat kita untuk orang menuju Riko. Maka kata abang dulu, mau ngomong dikir, nongkrong dikir, ngopi dikir kata abang. Tidak ada yang ngomong kecuali ngomong dikir. Dari tahun 96 ayah mengucapkan masalah. Mata saya hanya lihat, kuping saya hanya dengar, otak saya fokus ke apa? Terbit di alhamdulillah. Begitu. Oh dia tiun, kata apa? Jadi kan media dakwah. No, ya, di perapatan Cibadak. Siapa orang yang tidak tahu soal itu? Preman semua. Beli pokok, tidak mas saya. Kasih duit. Mau kasih duit. Yang saya di mana? Beres, lama-lama, bagaimana itu? Tadi murah itu apa? Butuh aku nggak mau. Aku mau jual, bisa jual. Begitu, ada kata abang, ada ngomong, karakternya orang mau beli itu apa? Kenapa? Perlu yang kayak gitu. Saya nyoba. Lainnya kan baik, tapi belum. Udah lulus baik, saya baru semangat lagi dulu. Sekarang ini ada mendorong sekarang tuh. Harus semangat. Berarti dia ingat ngomong. Ada betul. Lalu sudah bertahun-tahun kita lulus, usaha begitu males. Maka saya buka perawat-perawat di mana-mana. Silakan sekarang. Ya, yang penting bisa untuk berarti. Sekarang kewajiban. Karena saya dibutuhkan mungkin tidak akan dibutuhkan, tidak akan dipacu oleh orang tua saya. Emosi lagi kalau tidak dibutuhkan. Ternyata saya terlupakan. Begitu. Alhamdulillah. Semakin dikerjakan semakin puji itulah proses daripada bermuriko. Proses daripada orang-orang yang bertobat. Maka ketika orang niat tobat baru masuk ke tingkatan awal. Ujian. Jangan heran. Ketika bermuriko hancur usahanya jangan. Kata apa? Ibadah bagi jedut. Pinsir. Terus ngomong. Semakin hukum di apa semakin tajam pinsir. Kenapa? Dulu semangat orang ngomong. Ya. Habis pensilnya, alhamdulillah bakal buka pensil baru. Daripada panjang nggak ada bebel nggak bisa ditulis,
menipu apa yang ingin. Begitu ya. Itu proses. Setelah masuk proses ujian, baru tidak akan diuji seseorang kalau tidak akan dinaikkan mereka. Dan seseorang yang diuji itu tidak akan melewati batas kemampuan. Yakin kan? Maka terus amalnya, dikir jangan sampai. Bila perlu, kalau memang jalan kemana-mana, target besok dikir Jakarta akan mau keluar, ya. Berarti 2-3 waktu yang terlewati, dikir duluan. Jangan nanti bayar utang capek, dikir duluan. Bayarin ketika dapat melewati 3 waktu. Alhamdulillah kemarin saya sudah dikir banyak. Santai. Di mana 3 dulu, nanti aja kan. Ketiduran, bahkan kemalasan, udah selesai. Panadamakul kembali manjataka selalu. Orang yang malas seperti itu pasti hidupnya bakal hina. Malas kerja, malas cari duit, malas apa-apa, pasti hidupnya bakal hina. Maka kalian semua harus ingat, bersungguh-sungguh dalam amalia, bersungguh-sungguh dalam berusaha. Ya, jangan sampai hidupnya goplak. Kenapa zikir lama-lama seperti ini? Sudah bertahun-tahun kok bukan tambah ingat kepada Allah, malah tambah lupa. Betul tidak? Karena sifat kebinatangan yang belum hancur. Yang kedua, zikirnya kurang tepat. Yang ketiga, kurang semangat. Sehingga apapun yang kita inginkan belum tercapai. Ya, soal minta langsung kepada Allah, malah kotor diri. Sadarkan beliau, selalu ingatkan beliau, ingatkan kepada beliau hasil dan bidanya. Kalau hasil selalu berkata, pasti tambah. Ya, itu dia aja. Kalau 2000 berapa? 401 istighfar. Terus kalau kata istri saya dengan mereka istighfar yang kota 200 satu sekali dulu. Boleh cepat mau pergi kalau sudah 1000. Kalau itu kalau beruja, iya, kalau mereka semua jamaah. Saya kasih saya orang kalau belum makan saya kasih. Kalau mau makan dia mau kasih, baru dia belum dia makan dia kasih. Ya, itu. Ya barang-barang ya, itu ilmunya. Nyanyian tadi. Ijahada wala takasal wala takun qafilan barang-barang itu. Ijahada wala takasal wala takun qafilan panadamatul kembali manjataka selalu ya. Panadamatul kembali manjataka selalu. Ijahada wala takasal wala takun qafilan panadamatul kembali manjataka selalu. Jadi kalau malas dikit, kalau malas apa, renung itu jangan mau sedih jauh. Dah, punya pas isi beliau enggak apa. Kemarin saya ya, di hanya begini, jangan harus semangat 3 harus jangan banyak lupa kepada kunci, jangan banyak lupa kepada Allah, harus banyak dikit kepada Allah SWT. Biar banyak dikit kepada Allah, hati selalu harus bersama Allah. Dikir jalannya jangan dikurangi, dikir jalannya jangan tidak disuarakan, dikir jalannya jangan tidak dipukul dengan keras. Ya, harus dipukul, harus keras suaranya, terutama wudhu yang sempurna, mulutnya mengucapkan kalimat dulu, hatinya ingat kepada Allah. Ketika mulutnya tidak ingat kepada Allah, maka wudhunya tidak sempurna. Ya, kembali ke semuanya, tidak akan bisa semua itu tercapai kepada
Ini mah mungkin tidak ada karena misalnya PSBB. Yur, kita bukan kalau pemerintah, justru kita ikut apa yang ada dan dengan ajaran seperti ini sama dengan itu adalah bukan pemerintah, tetapi ini adalah dibuat usulan ini agar corona atau COVID-19 ini adalah segera dijerat dari negeri kita. Amin. Ya, dijerat dari negeri kita. Kemana ya? Ke mana saja, jangan ke negara-negara lain. Dicabut kembali ke Allah Subhanahu. Kenapa kita melaksanakan amalia termasuk sholat sunnah. Di anak dan sebagainya itu ada penangkal ya, jangan sampai kita karena dulu aku mengatakan bahwa ada tujuan dan orang tidak ada karena dengan kalau lalu kalau kita itu sudah jadi bahwa penyakit ini sudah tidak dari kalau kita tidak ya apa mau kita lakukan la ilaha mesti wa man tawalla amin la ilaha al-benteng masker kita kayak benteng wa man tawalla amin nabi berasa orang yang masuk ke benteng Allah dia akan aman dari alam Allah kalau masuk la ilaha illallah la ilaha benteng wa man tawalla amin nabi ibu yang matiin apa? Yang kedua mungkin jadi ya berapa waktu semakin bertambah saya lagi aku saya setelah ngomong terjadi jangan mungkin jangan makan ya Habibir